Pemerintah Amerika Serikat, AS, berencana membebaskan tarif masuk untuk sejumlah produk makanan dan komoditas impor lainnya dari 4 negara Amerika Latin, yakni Argentina, Ekuador, Guatemala, dan El Salvador. Kebijakan ini menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan baru yang disusun pemerintahan Presiden Donald Trump untuk memperluas akses perusahaan AS ke negara-negara tersebut. Langkah ini juga dimaksudkan sebagai respons atas kenaikan harga bahan makanan di dalam negeri yang terjadi setelah kebijakan tarif resiprokal diberlakukan beberapa waktu terakhir. Menurut laporan Reuters, Jumat, 14 November 2025, seorang pejabat senior pemerintahan Trump menyebutkan bahwa kesepakatan pembebasan tarif tersebut diperkirakan rampung dalam 2 minggu ke depan. Perjanjian tersebut diharapkan dapat membantu menurunkan harga kopi, pisang, dan bahan makanan lainnya, ujar pejabat itu kepada wartawan. Kesepakatan dagang untuk tekan harga komoditas pangan. Pejabat AS menjelaskan bahwa pembebasan tarif diberikan sebagai imbalan atas komitmen 4 negara tersebut membuka pasar mereka lebih luas bagi perusahaan dari negeri Paman Sam. Dengan demikian, kerjasama ini tidak hanya meringankan beban konsumen Amerika Serikat, tetapi juga memperkuat posisi perusahaan AS di Amerika Latin. Meski kesepakatan baru ini memberikan kelonggaran untuk sejumlah komoditas tertentu, tarif umum tetap diberlakukan. Amerika Serikat mempertahankan tarif 10% terhadap sebagian besar barang dari El Salvador, Guatemala, dan Argentina, jika komoditas tersebut tidak termasuk dalam daftar yang dibebaskan. Untuk Ekuador, sebagian besar barang di luar kesepakatan tetap dikenakan tarif 15%. Keempat negara penerima keringanan tarif dikabarkan menyambut baik langkah tersebut. Pemerintah mereka menilai kesepakatan ini dapat membuka peluang ekspor lebih besar, terutama untuk sektor pertanian yang menjadi penopang utama ekonomi kawasan. Harga kopi dan pisang diproyeksikan turun. Pemerintahan Trump memposisikan kebijakan ini sebagai bagian dari langkah yang lebih luas untuk menurunkan biaya hidup bagi masyarakat Amerika, terutama di tengah tekanan inflasi pangan. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, sebelumnya telah menyampaikan bahwa akan ada perjanjian substansial yang diumumkan dalam beberapa hari mendatang dan bertujuan menurunkan harga kopi, pisang, serta buah-buahan. Bessent menyebutkan bahwa harga sejumlah komoditas meningkat signifikan sebagai dampak tarif resiprokal. Dengan pembebasan tarif baru ini, pemerintah berharap sebagian harga komoditas dapat terkoreksi. Ini adalah langkah strategis untuk meringankan tekanan harga di sektor pangan sekaligus memperkuat kemitraan dagang baru dengan negara-negara tersebut, ujar pejabat AS yang terlibat dalam pembahasan kebijakan. Pertimbangan tarif tambahan untuk produk lain. Di luar kesepakatan yang sedang difinalisasi, pemerintahan Trump disebut tengah mempertimbangkan pembebasan tarif tambahan pada produk makanan tertentu, seperti daging sapi dan jeruk. Namun, langkah tersebut masih dalam tahap awal dan tidak terbatas pada negara-negara yang sudah memiliki kesepakatan dagang. Pertimbangan ini dilakukan sebab pemerintah mengakui bahwa sejumlah kebijakan tarif sebelumnya memberikan dampak yang cukup besar terhadap harga bahan pokok. Pejabat AS menegaskan bahwa setiap pelonggaran tarif akan diputuskan melalui evaluasi menyeluruh, termasuk dampaknya terhadap petani dan produsen dalam negeri. Pembicaraan dagang dengan negara lain terus berjalan. Selain diskusi dengan Argentina, Ekuador, Guatemala, dan El Salvador, AS juga terus memperluas agenda pembicaraan dagang dengan negara lain. Menurut pejabat senior yang dikutip Reuters, Washington sedang melakukan negosiasi lanjutan dengan beberapa negara Amerika Tengah dan Selatan, dengan harapan dapat menyelesaikan lebih banyak kesepakatan sebelum akhir 2025. Tidak hanya itu, pembicaraan perdagangan terbaru dengan Swiss dan Taiwan yang dilakukan pada Kamis 13 November lalu dilaporkan berlangsung positif. Pemerintah AS menilai bahwa kesepakatan dagang yang lebih banyak akan membuka akses pasar global yang lebih luas bagi produk Amerika, sekaligus mengurangi tekanan harga di dalam negeri. Dengan semua kesepakatan ini, baik di Asia maupun di wilayah lain, kami mempertahankan tarif untuk beberapa produk, memberikan keringanan untuk produk tertentu, dan pada saat yang sama membuka pasar luar negeri dengan cara yang belum pernah dibuka sebelumnya, kata pejabat tersebut. Ia menambahkan bahwa pendekatan kombinatif tersebut memungkinkan AS menyeimbangkan kepentingan domestik dan internasional, sambil tetap mempertahankan kebijakan tarif yang dianggap melindungi industri dalam negeri. Strategi dagang yang berlapis. Analis memandang bahwa langkah pembebasan tarif ini mencerminkan strategi dagang berlapis yang dijalankan pemerintahan Trump. Di satu sisi, AS mempertahankan sikap proteksionis terhadap sejumlah sektor, namun di sisi lain membuka ruang kerja sama terbatas untuk memastikan harga pangan tetap terjangkau. Kebijakan ini juga dapat meningkatkan hubungan dagang dengan Amerika Latin, sebuah kawasan yang selama beberapa tahun terakhir menjadi fokus strategis bagi AS dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Sementara itu, di pasar internasional, kebijakan baru ini diyakini dapat berdampak pada harga komoditas, terutama bagi negara-negara eksportir utama kopi dan pisang.
Dengan pembebasan tarif, eksportir dari Argentina, Ekuador, Guatemala, dan El Salvador berpotensi meningkatkan volume pengiriman ke AS. Respons pasar dan harapan jangka pendek. Pasar komoditas global menantikan detail final dari kesepakatan tersebut, khususnya daftar produk yang akan dibebaskan tarifnya. Jika kesepakatan ini rampung dalam 2 minggu mendatang seperti yang direncanakan, penurunan harga beberapa komoditas bisa terjadi lebih cepat dari perkiraan. Adapun di dalam negeri AS, kelompok konsumen menyambut positif rencana pembebasan tarif ini. Mereka berharap langkah tersebut dapat membantu menekan biaya hidup yang dalam beberapa tahun terakhir meningkat akibat kebijakan tarif timbal balik. Di sisi lain, sejumlah kelompok produsen domestik masih menunggu dampak konkret kebijakan tersebut terhadap persaingan usaha.